Baik, selamat berjumpa kembali pada materi Katia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang lanjutan analisis. Kasus yang kita bahas tentunya kasus yang lebih kompleks dibandingkan dengan analisis untuk kondisi yang pertama. Adapun kasus yang akan kita bahas adalah menganalisis hanger. Hanger, seperti pada gambar, diberikan beban padanya sebesar 1000 Newton dan posisinya berada di lubang ini. Kemudian hanger ini akan kita berikan klem padanya di kedua lubang ini, sebelah kiri. Selain berat berupa 1000 Newton, pada hanger ini juga diperhitungkan berat akibat dirinya sendiri. Berarti berpengaruh percepatan gravitasi pada hanger ini. Yang ditanyakan sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu menentukan berapa besar defleksi yang terjadi, kemudian berapa besar von Mises stress yang terjadi. Penganalisan yang kita lakukan di sini, kita akan lakukan mulai dari penggambaran awal sampai nanti penganalisisan untuk mendapatkan hasil akhir. Ya, berikut pembahasan penggambaran dan penganalisisan dengan menggunakan Katia. Berikut langkah penggambaran hanger yang akan kita analisis seperti gambar sebelumnya. Awal-awal sekali kita pilih bidang YZ plane, kita klik sketch. Ya, lalu kita gambar sebuah sketch dengan menggunakan profile. Ya, kita klik bawah, garis atas, kemudian ke kanan. Ya, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat gambar yang di awal tadi. Seterusnya kita akan memberikan ukuran. Ini panjangnya 260. Ya, seterusnya panjang ini adalah 60. Tingginya 30. Ya, kemudian ini 90. Ya, sudah terbentuk seperti ini. Kemudian seterusnya kita akan memberikan lubang bagian kanan. Kita berikan ukurannya, diameternya atau jari-jarinya 12, diameter 12 atau jari-jari 6. Kemudian posisinya sejauh 20. Ya, kemudian sejauh 17 ke atas. Oke, kemudian kita juga membuat bagian lubang di sini. Kita gunakan profile. Ya. Pastikan vertikal dan horizontal. Seterusnya ya, seperti ini. Kemudian pastikan garis ini dan garis ini adalah paralel. Ya, demikian juga dengan garis ini. Sepertinya sudah mengikut paralel. Kita coba saja cek paralel. Ya, oke. Sekarang tinggal kita berikan constraint. Jarak dari sini ke sini. Besarnya kita berikan sebesar 15.
kemudian ke atas 15 juga, kemudian jaraknya ini atau panjangnya 65, yang ini juga 65. Ya, seterusnya ukuran lain, jarak ini dengan ini 15. Ya, kemudian ukuran satu lagi, yaitu informasi dari sini ke titik ini. Ya, kita berikan 15. Sehingga skate kita sudah terconstrain seluruhnya, ya, seperti biasa, seperti yang kita pelajari pada pembahasan yang lalu. Ini 15. Selanjutnya adalah memberi fillet pada keempat pojok ini. Ya, filletnya kita berikan nanti di tampilan part design, boleh ya. Nah, jadi kali ini sementara ini yang bisa kita gambar, lalu kita exit keluar. Tinggal kita berikan pad, ketebalannya setebal 15. Review. Oke. Ya, ini hasilnya. Kemudian kita berikan lagi penggambaran di bagian penampang ini. Ya, kita gambar menggunakan rectangle. Ya, kita pilih pakai garis gini ya. Nah, dan kita buat ini berhimpit dengan titik ini, coincident, dan yang atas pun coincident. Ya, lalu kita exit. Kita beri ketebalan. Tebalnya sama 15. Oke. Nah, sudah terbentuk gambar hanger seperti ini. Lalu berikutnya kita akan menggambar dua buah lubang sebagai tempat penyangga atau tumpuan. Ya, kita letakkan satu di atas, kemudian satu lagi di bawah. Kita constrain, kita berikan ukuran. Ukurannya masing-masing adalah jari-jari 7 ya, berarti diameternya 14. Ya, kemudian jaraknya keduanya ini adalah 50. Berarti dari sini ke atas adalah 20. Ini juga demikian 20. Seterusnya jaraknya ke garis kiri juga 20. Ini juga 20. Sehingga sudah terconstrain kedua lingkaran. Lalu exit dan kita pad, kita pocket, melubangi ya. 30 reverse direction biar arah pelubangannya sesuai. Oke. Ya, sudah terbentuk hanger. Kali ini kita akan memberikan fillet keempat pojok ini. Jadi kita edge fillet. Ya, kita klik edge fillet. Kita berikan jari-jari 5. Ya, kalau tidak 5 sekitar 3 boleh gitu ya. Kita preview terlebih dahulu. Kita berikan 5 ya, 5 saja. Ya, review. Oke. Ya, jika filletnya terlalu besar, bisa kita kecilkan dengan cara kita double klik edge fillet. Kita berikan 3. Oke. Ya.
Nah, demikian gambar hanger dalam langkah penggambarannya dari awal sampai terbentuk sebuah hanger. Setelah gambar ini selesai, berikutnya kita akan lakukan proses penganalisisan. Selanjutnya adalah proses penganalisisan dari hanger yang sudah selesai kita gambar. Adapun gambar hanger kita tadi adalah seperti ini. Langkah pertama seperti biasa yaitu memberikan material. Kita klik apply material. Kali ini kita pilih materialnya adalah material yang bernama aluminium. Ya, metal, kita pilih aluminium. Lalu kita klik, letakkan ke bendanya. Apply material, oke. Ya, jadi sekarang hanger kita ini sudah bermaterialkan aluminium. Selanjutnya kita akan berpindah ke tampilan analisis dengan cara kita klik start, analysis and simulation, generative structural analysis. Oke. Ya, sekarang hanger kita sudah bermaterialkan aluminium. Langkah berikutnya yang kita lakukan adalah memberikan tumpuan dan memberikan beban pada hanger ini. Tumpuan yang kita berikan adalah tumpuan berupa klem yang kita letakkan di dalam lubang. Jadi kita arahkan mouse kita ke lubang, kita klik. Selain itu juga di sini, ya kali ini klemnya bekerja di dua tempat. Lalu di OK kan. Ya, berarti sekarang klem itu sudah berada di dua buah lubang sebelah kiri. Seterusnya kita akan memberikan beban. Bebannya adalah beban terpusat. Maka kita klik distributed force. Dan bebannya bekerja di dalam, dan nilainya besarnya adalah min 1000 Newton. Ya, lalu kita OK kan. Selanjutnya beban kedua yang terjadi pada hanger ini adalah beban akibat beratnya sendiri. Sehingga kali ini kita akan memilih acceleration. Ya, besarnya min 1,98, arah Z negatif. Lalu kita pilihlah partnya. Ya, sehingga muncul di sini beban sendiri akibat akselerasi. Oke. Ya, sehingga proses pemberian tumpuan dan pemberian beban sudah selesai kita lakukan. Selanjutnya kita akan mengcompute atau merunningkan perintah-perintah yang sudah kita berikan tadi. Kita klik compute. Oke. Yes. Ya, sukses ya, tidak ada warning sama sekali. Nah, seterusnya kita akan tampilkan von Mises stress-nya. Jadi kita klik di sini von Mises stress. Ya, seperti ini kondisi hanger pada saat diberi beban. Dan ternyata besar von Mises stress maksimum yang terjadi adalah 2,23 kali 10 pangkat 7 Pascal, atau ini 22,3 megapascal. Dan kalau kita lihat von Mises stress yang besarnya sekian ini, itu kita bisa kita cek posisinya di mana. Kita arahkan mouse ke sini. Ya, di sini 1,7, 1,79 ya. Kemudian kita cek lagi ke posisi lain, mungkin posisi sebelah bawah. Ya, ini tidak ada yang kena. Kita ambil, ya ini ada posisi lebih merah. Ya, ini ya, ternyata tegangan yang paling besar itu terjadi di bagian sini. 2,23 kali 10 pangkat 7 Pascal.
Ya. Jika kita lihat animate-nya itu bentuknya atau kondisinya seperti ini. Ya, bisa kita lihat. Berarti yang paling safety ya tentunya dekat dengan tumpuan. Sedangkan yang paling besar tegangan yang terjadi adalah di bagian sebelah sini. Akibat besar beban yang kita berikan sebesar 1000 Newton. Perlu diingat, apabila kita misalkan di titik ini tegangannya sudah mencapai tegangan kritis, maka solusi yang kita lakukan adalah bisa saja kita perbesar radius yang ada di sini, sehingga bagian di sini akan lebih tebal dan lebih mampu menahan beban yang terjadi. Ini untuk tampilan von Mises stressnya yang besarnya tadi 22,3 megapascal. Selanjutnya kita akan menentukan berapa besar displacement akibat beban yang diberikan. Kita klik displacement. Ya, ternyata pergeseran yang terjadi itu kecil sekali, hanya 0,138 mm. Dan itu terjadi, bisa kita lihat posisinya di mana. Ini 0,136 35, kalau kita perhatikan di atas 35. Ya, kalau kita animate, kalau kita arahkan mouse kita lagi ke posisi yang ada. Ya, di sini yang muncul 135 ya. Padahal di sini 138. Kira-kira daerahnya adalah daerah sekitar sini juga. Jadi kalau kita lihat animate-nya untuk displacement secara keseluruhan seperti ini kondisinya. Berarti disinilah pergeseran paling besar terjadi. Dan besarnya 0,138. Selanjutnya kita akan menampilkan general report. Kita klik general report. Oke. Tunggu proses. Ya, muncul seperti ini. Materialnya aluminium, ini propertiesnya. Kalau kita lihat, yield strength-nya kan 950 megapascal ya. Ini kalau kita perhatikan 950 megapascal. Sedangkan yang terjadi di sini adalah 23 atau 22 megapascal. Ya, maka ini jauh sangat lebih safety. Jadi kalau ini terlalu safety, berarti boleh kita katakan material yang kita gunakan di sini ini tidak efektif. Dalam artian beban yang besarnya hanya 1000 Newton, kita gunakan material aluminium dengan dimensi yang lebih besar. Seharusnya dimensinya ini kita perkecil lagi agar penghematan material, sehingga besar biaya yang kita gunakan untuk memproduksinya bisa semakin turun. Ya, di sini sangat safety ya, 22 megapascal. Sedangkan dalam yield strength-nya sini besarnya 95 megapascal. Ya, seterusnya inilah general report. Di sini kita lihat reaksinya. Reaction pada tumpuan, ini dia. Ya, dan ini adalah hasil dari von Mises stress-nya. Ya, demikian untuk kasus analisis hanger, yang mana hanger ini bahannya atau materialnya adalah aluminium. Ya, semoga materi ini dapat membantu dan mempermantap dalam penganalisisan suatu gambar yang lebih kompleks. Demikian untuk analisis kasus yang pertama.